Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang juga untuk penjelasan Masya yang mungkin sekarang lagi trending topik dimanapun lagi diperbincangkan juga. Masya ini kayak benar-benar jadi primadona tiba-tiba di Land of Dawn. Sering banget di ban di Mythic ya kan, terutama mungkin untuk Mythic Honor, Mythic Glory sampai dengan Immortal. Itu rata-rata pasti bakal ngeban ke arah Masya. Tapi buat sekarang yang gue pengen bahas tuh dari detail-detail kecilnya Masya dengan item-item buildnya, job desk Masya, hingga mungkin nanti akhirnya kita mencari nih apa sih kira-kira yang bisa dimanfaatkan untuk mengcounter si Masya ini yang udah pasti bakal laris manis karena revampnya yang sangat-sangat luar biasa. Seperti biasa karena kita mulai detailingnya dari awal ya kan, kita bakal ngelihat patch terakhir untuk Masya yang dimana beberapa kali Masya ini mengalami sedikit adjustment dan penyesuaiannya itu tuh kayak skill 1 yang sebelumnya mungkin punya enhance basic attack dalam hitungan waktu ya kan beberapa detik, sekarang basic attack-nya cuma 2 kali gitu loh. Dan kalau misalkan kita ngomongin ultimate-nya juga kebal crowd control-nya ini kalau misalkan HP layer-nya ya kan dari 3 kali sampai 2 kali atau 1 kali itu dia hilang gitu loh. Jadi dia udah nggak imun lagi kalau misalkan darahnya cuma sisa 1 bar doang. Dan Masya yang sekarang itu jadi Masya one shot kayak waktu Masya build tank. Mungkin teman-teman pernah tuh yang ngerasain yang namanya Masya build tank ya kan, yang dimana sekali tabrak kalau item darahnya tuh banyak ya kan, item guardian helmetnya banyak gitu kan, dia sekali tabrak tuh bisa bener-bener nyusahin buat marksman lini belakang. Cuma bedanya buat sekarang karena lebih broken di ultimate-nya ya kan. Thunderclap yang dulu itu punya cooldown yang lama, hitungannya 40 detik ya kan. Mungkin kalau pakai item-item cooldown reduction bisa lebih dipercepat. Tapi kalau sekarang skill dari Thunderclap ini ultimate-nya dia tuh bakal kereset skill atau cooldown-nya ketika HP bar Masya itu hilang satu demi satu. Jadi makanya Masya ini sekarang kan build-nya tuh build yang burst damage gitu loh. Heptasis, Blade of Despair, Blade of Despair, Blade of Despair, Malefic Roar mungkin kalau misalkan butuh, atau si Halberd mungkin, atau kayak Escalera dia nanti bikinnya ke arah Endless Battle. Nanti bakal akan gue detailkan juga untuk dari 3 player yang sudah muncul di MPL, baik dari MPL Indonesia atau bahkan MPL Filipina. Tapi yang paling bikin hero ini tuh primadona adalah kalau misalkan HP bar kita hilang, ini cooldownnya hilang seketika juga teman-teman. Jadi ultimate-nya tuh bisa digunakan berkali-kali, dan itu yang mungkin membuat Masya tuh kayak jadi hero yang tank ya kan, title-nya doang tank, tapi dia tuh damage dealer gitu loh secara nggak langsung. Dan dengan dire hit bisa jauh lebih efisien gitu loh untuk penggunaan ultimate-nya, karena sekali clap atau bahkan sekali garuk nih ya kan enhance basic attack-nya kan 2 kali gitu loh. Ya udah pasti dia bakal ngalamin keuntungan yang luar biasa. Thunderclap ya kan, kalau bar darahnya ada lagi dia bisa tabrak lagi, tabrak terus, tabrak berkali-kali pokoknya. Wild powernya juga pokoknya dia memperkuat basic attack-nya 2 kali, makanya Heptasis ini cocok banget gitu loh buat Masya di patch yang terbaru kali ini. Sebenarnya bukan Masya patch terbaru, tapi Masya revamp yang mungkin akhirnya laris manis tuh di MPL. Kalau ngomongin soal build item, kayaknya Masya gue bagi menjadi 3 player aja. Di sini ada Drian, Ogwen, dan juga Escalera. Gue juga udah sempet mengulik-ngulik ya kan bagaimana perbedaan, dan paling perbedaannya cuma ada di beberapa emblemnya doang. Spellnya rata-rata sprint semua. Jarang kalau yang gue lihat Masya ini menggunakan flicker, karena ya pada dasarnya dia kan udah punya efek imun gitu loh. Kalau misalkan bar HP-nya hilang dan dia tinggal spam ulti aja ketika emang dia membutuhkan ultimate clap-nya itu gitu. Kita ngomongin soal build itemnya Drian dulu sih. Kayak mungkin ini lebih fokus ke Blade of Despair karena dia pengen one shot one kill aja ya kan, sekali tabrak hilang. Makanya di sini bawainnya Master Assassin Rapture ya kan, yang notabene dengan build seperti ini emblemnya udah pasti dia mau yang bener-bener burst banget ditambah dire hit juga. Kalau Ogwen dia lebih memperhatikan komposisi item-item lain juga, kayak Heptasis langsung Blade of Despair tapi tidak melupakan Malefic Roar, si Halberd, dan juga Blade of Despair lagi ya kan. Jadi Blade of Despair-nya kemungkinan besar ada 2 sebenarnya yang mau dibuild sama Ogwen. Dan Ogwen itu bawain si Wilderness Blessing biar mungkin kalau misalkan nyelip-nyelip ke area jungle ya kan, mungkin mau ngezoning lini belakangnya marksman atau mage itu akan lebih mudah. Dan dia juga bawain Swift, jadi dia tidak melupakan bagaimana penggunaan dari wild power dan juga attack speed yang akan mendukung dia juga untuk melakukan enhance di 2 hit dari skill satunya Masya. Ya terakhir sih dia pakai Lethal Ignition karena udah pastilah tabrak 2 kali garuk cakar-cakar ini pasti aktif gitu loh Lethal Ignitionnya teman-teman. Dan Escalera, kalau Escalera yang terakhir dia ada sedikit pembedanya, itu adalah dengan menggunakan Weapon Master, Rapture, dan juga dia membawakan Lethal Ignition di sini. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Masya Roamer, silahkan mungkin bisa mengambil 3 referensi ini, karena 3 referensi ini yang kebetulan berhasil gitu loh untuk menggunakan Masya Roamernya. Tapi menurut gue ya balik lagi, ini kan baru build yang berhasilnya, dan kita masih nih belum melihat mungkin berapa besar sih presentasi Masya ini kalau dilepaskan dan gagal gitu loh. Ya terbukti
Onyx walaupun berhasil tapi di game keduanya kan mereka sempat dibatalkan juga tuh keunggulan di early gamenya. Jadi itu bisa menjadi salah satu acuan gitu loh. Kenapa ya kan Masya Romer ini nih walaupun mungkin sedikit annoying untuk di rank games, tapi di level MPL kayaknya soon or later akan cepat ketemu nih. Mungkin solusinya ya, mungkin solusinya adalah hero-hero CC atau bahkan mungkin solusinya bawa healer ya kan. Tapi menurut gua Masya Romer ini kenapa bisa sangat-sangat efisien di MPL? Karena Masya Romer ini kalau teman-teman sadar nggak sadar bisa menjadi alternatif dari hero-hero assassin yang bisa dijadikan damage dealer roamer. Contohnya kayak siapa? Contohnya kayak Saber Roamer. Saber Roamer ini triple sweepnya sakit banget. Kalau engage-nya atau targetingnya dia sangat-sangat luar biasa gitu loh. Lini belakang misalkan mage atau bahkan mungkin marksman, ya siapapun di late game ketemu Saber yang bawa dire hit ya pasti mencret gitu loh. Tapi selain itu ya mungkin pengganti atau alternatif juga dari Natalia Roamer, karena biasanya untuk bukain map ya Natalia sama Saber ini agak-agak minim gitu loh. Cuma kan bedanya sama Masya ini kan yang benar-benar bikin dia efisien tuh bar HP-nya, karena bar HP-nya tuh udah 3. Jadi dia bakal tebel banget dan susah banget buat di take down. Mungkin bakal jadi alternatif juga buat Kadita ya kan, yang walaupun kita tahu sendiri lah Kadita kan sebenarnya power itu dari pasifnya gitu loh. Jadi walaupun mungkin Kadita sebagai roamer, mungkin dibandingkan dengan Natalia dan juga Saber, kayaknya Kadita tuh yang lebih masuk akal gitu loh untuk digantikan dengan Masya Roamer. Cuma ya balik lagi, Kadita Roamer pun untuk ngebukain vision di map musuh gitu ya, untuk ngebukain map tank jungle terutama, atau mungkin map-map yang krusial di mid lane atau bush-bush yang ada di area turtle, itu kan sangat-sangat krusial gitu loh. Jadi baik Saber, Kadita Roamer atau bahkan Natalia Roamer ini kayak sudah mulai tergantikan pelan-pelan gitu loh dengan kehadiran dari si Masya Roamer ya. Walaupun sebenarnya di sini Arlott Rom juga kan lebih laris kayaknya ya kan kalau misalkan dibandingkan dengan Masya Roamer. Tapi ya kembali ke Masya Roamer, sebenarnya Masya ini bisa jadi alternatif untuk hero-hero yang tipe burst, yang memang job dash-nya tuh ngedelete marksman sama mage musuh. Jadi emang job dash-nya sesimpel itu teman-teman. Job dash-nya emang ngedelete atau menghapuskan gold laner dan juga mid laner musuh. Udah. Kalau bisa sekali tabrak ya udah bagus gitu loh. Itu jadi poin plusnya dari Masya. Cuma permasalahannya kan ini kalau kita ngomongin job dash di early game dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini pun dibuktikan dari pertandingan yang mungkin sudah dijalankan di MPL Philippines, Epic Brand versus Smart Omega. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini Ogwen dia menggunakan Masya Roamer, dan di early gamenya itu emang bener-bener effort banget, effortnya buat dapetin level 4 ya kan. Terus di setup turtle pun dia nggak bisa berbuat banyak gitu loh, karena marksman rata-rata kayaknya bakal jarang join gitu loh di menit yang kedua untuk fight di area turtle. Makanya fightnya 4 lawan 4. Dan walaupun sebenarnya di sini ya Ogwennya bisa sih ngezoning ya kan, cuma dia nggak bisa berbuat banyak. Dan sebenarnya di sini kalau kalian ngomongin counternya Masya udah ketemu gitu loh. Xborg juga dari dulu udah pasti jadi counternya Masya. Cuma persentasinya berapa persen sih di rank games gitu loh kalau misalkan Xborg ini berubah jadi cover. Mostly kalau di late game ya Xborgnya pasti bakal ngezoning musuhnya. Jadi kan untuk jungler musuh, terus mungkin gold laner musuh, biar mereka nggak bisa ngedeal damage ke teman-teman kita ya, Xborg ini ditugaskan untuk ngejaga lini belakang gitu loh. Sehingga kalau misalkan emang kalian berpikir kalau Xborg ini bisa nge-counter si Masya, ya bisa sebenarnya. Cuma Xborgnya main cover. Dan berapa persen sih Xborg yang main cover gitu loh di level MPL? Kayaknya sayang banget gitu loh untuk full hero Xborg yang notabene bisa ngezoning lawan ya kan, tapi ternyata harus dijadikan cover gitu loh. Jadi sayang banget mungkin untuk beberapa tim memikirkan hal tersebut. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya paling pertukarannya sama hero gitu loh, karena mungkin cuma hero yang bisa di trade. Dan Ogwen menunjukkan hal tersebut gitu loh, bahwa memang ya namanya Masya Roamer early game pasti nggak bisa ngapa-ngapain, pasti bonyok gitu loh, karena emang job dash-nya tuh nanti di late game. Ketika udah mulai memasuki momentum late game ya kan, teman-teman bisa lihat sih di sini lini depan aja sekalipun ditabrak ya, damage yang diberikan tuh sangat-sangat luar biasa gitu loh. Lagi dengan dire hit, lo lihat 2 hit, tabrak lagi 2 hit, jungler tank pun mati gitu loh. Ini udah jadi gambaran harusnya kalau misalkan permainan Masya Roamer ini tuh fleksibel juga gitu loh. Nggak cuma untuk ngezoning yang damage dealer ya kan kayak Cloud sama Valentina kan ke belakang banget tuh ya kan. Daripada ultimate-nya nggak berfungsi, nggak dapetin apa-apa, nggak dapetin point kill, ya udah ganyang aja tank jungle-nya gitu loh. Dan dire hit-nya pun berhasil bikin main threat Fredrin. Even itu Fredrin. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini emang job desk dari si Xborg kan emang zoning tuh. Dia ngezoning jungler musuh, dia ngezoning damage dealer musuh juga ya kan. Siapa pemegang retrinya digangguin. Dan kalau seandainya Xborgnya jadi cover, wah di sini ya mungkin kalau bisa dibilang Grok sama Fredrinnya bakal mati lebih cepat. Makanya susah gitu loh untuk mungkin melihat
space atau celah gitu loh, gimana caranya untuk memberhentikan si Masha jungler ini. Karena emang dia main front to back pun sebenarnya jadi kalau misalkan damage dealernya kena zoning sejauh ini ya oke aja sih kalau misalkan emang mau mainin Masha Roamer yang targetingnya tuh ke tank jungle gitu loh. Dan udah pastilah yang namanya Masha Roamer karena dia tuh damage dealer dan dia tuh sebagai alternatif dari assassin seperti Saber Roamer mungkin atau bahkan Kadita Roamer, ya tugasnya adalah melakukan engage terhadap lini belakang gitu loh. Lini belakangnya ya bisa marksman, bisa mage, pokoknya hero-hero yang satu kali thunderclap tuh kalau bisa ke delete gitu loh. Dan nanti bar HP-nya ada lagi, dia bisa thunderclap yang kedua kalinya. Kayak gini. Kayak Drian engage ke Albert ya kan. Albertnya ketangkap itu kalau Sans-nya nggak flicker mungkin bisa ke clap lagi gitu loh, kena thunderclap lagi karena efek springnya masih ada dikit. Dan inilah dua gameplay yang mungkin bisa dibawakan ketika mungkin kalian winning condition early-nya dapat banget ya kan, kayak tadi mungkin dari AP Brand kan dia unggul 10.000 gitu loh. Ya udah ganyang aja main ke tank jungle tabrak-tabrak aja nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ya yang lebih efisien kalau misalkan kayak gini gitu loh. Targetnya langsung ke belakang, targetnya langsung ke marksman. Apalagi buat kalian-kalian yang suka mainnya itu pakai smart targeting basic attack atau gue lupa settingannya. Pokoknya di settingan tuh smart targetingnya itu tuh kalian nyalain. Dan kalian kalau misalkan mau pakai skillnya itu jangan auto tap tapi digeser gitu loh, ditargetin ke lawan kalian. Ya mungkin itu bisa sangat-sangat membantu gitu loh. Kalau misalkan emang kalian tuh lagi main dalam keadaan yang musuhnya tuh mungkin lagi ngumpul gitu loh. Jadi pasti tarik ya kan, sengaja kalian tahu target ya kalian gunakan ultimate itu ke arah siapa. Jadi jangan sampai ultimate itu nyasar ya buat Masha Roamer ini. Atau kalian mungkin bisa main kayak Onyx gitu loh. Main kayak Onyx tuh maksudnya ya kalian jangan bikin darah Masha-nya kebuka gitu loh. Dikasih efek stun dan efek thunderclapnya jadi kemana-mana gitu loh. Yang satu ke Sans, yang satu ke Albert, jadi damage-nya nggak maksimal. Ini juga mungkin bisa menjadi solusi kalau seandainya teman-teman bermain dengan hero-hero lini belakang ya kan, mage atau marksman, tapi kalian berhadapan sama Masha Roamer. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal counter Masha Roamer ya Cloud itu hero yang paling aman buat ketemu sama Masha Roamer. Gue bilang paling aman bener-bener nggak, sebenarnya literally paling aman sih. Tapi minimal ya Cloud punya satu escape mechanism lah pakai skill keduanya, BMI kan, Battle Mirror Image. Jadi jatuhnya ya kayak Albert gini, misalkan walaupun dia di target ya kan dia masih bisa escape gitu loh, entah dengan Wind of Nature atau bahkan mungkin dia dengan menggunakan BMI mundur ke belakang, asal jangan buru-buru aja gitu loh pakai Battle Mirror Image-nya. Dan nggak cuma mungkin nih ke hero ya, kalau gue sih lebih suka ke gameplay kalau nggak counter Masha Roamer gitu loh. Kayak contohnya di sini Onyx unggul 5.000 gitu loh, dan mereka nggak melepaskan penekanan gameplaynya kepada dewa karena di sini Drianya sampai tumbang 4 kali gitu loh, dan Drianya nggak dikasih late game. Rumus Masha Roamer efektif di late game. Jadi gimana caranya untuk biar Masha Roamernya ini nggak aktif ya kan di late game? Ya jangan sampai mainnya ke late game moment gitu loh. Mainnya pick off, coba main ganyang XP laner musuh, jungler musuh ya kan, atau mungkin cari momentum kayak gini. Teman-teman Onyx itu nggak ngelihat Masha sama sekali, mereka langsung ganyang siapapun yang ada di depannya ya kan. Gameplaynya tuh jadi ngecamp berlima, dan mungkin kalian memainkan objektif yang udah didapatkan kayak Turtle ya kan. Turtle kan dapetin buff. Terus kalau dapetin turret kalian mainnya ngecamp di lane jauh gitu loh. Lane jauhnya ngecampnya jangan sendirian gitu kan. Ya, kayak di sini nih. Sans dikejar ya kan. Di backup cepat tapi di trade ujung-ujungnya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kalian harus lebih peka kali ya, roamer XP. Kalau emang ada Masha Roamer ya makan Masha-nya dulu gitu loh. Walaupun mungkin nanti musuhnya ada objektif kayak Lord ya kan yang akan didapatkan, seenggaknya kalau kalian dapat satu hero lawan kan ya kalian menang kuantitas gitu loh. Dan dengan itu kalian mungkin bisa minimal nahan harusnya dari Lordnya. Jadi kalau kita ngomongin soal counter Masha bang, apa bang, ya gue sih lebih suka ke gameplay aja kali ya. Gue lebih suka ke gameplay yang ngedelete Masha-nya juga gitu loh. Masha job desk-nya ngedelete marksman atau mage ya kan di momen-momen late game atau mid game. Ya sebisa mungkin kalau gitu bikin gitu loh, marksman kita atau mage kita tuh nggak tumbang ketika emang diganyang sama Masha. Ya dengan cara apa? Dengan cara cover kayak tadi gitu kan, walaupun Sans tumbang tapi ditukar sama Albert, Lutpi atau Keyboy. Jadi harus minimal ada satu disabler lah yang nempel sama si Masha-nya gitu kan. Jadi ketika Masha-nya muncul semua udah ready, grouping berlima ya kan, yang kayak yang dilakukan sama Onyx gini. Mereka jadi kayak nggak takut kalau seandainya ketemu sama Masha tuh ya kan, dibuka-bukain, diganyang-ganyang. Karena Masha pasti bakal datang dari belakang. Itu yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Masha minimal datang dari belakang, kalaupun dari depan rugi Masha-nya karena dia pasti bakal bisa kena stopper
Makanya kalau kita ngomongin counter, ya counternya Masya ini lumayan banyak sebenarnya teman-teman. Oke, kita sebutin satu-satu kali ya. Mungkin kalau kita ngomongin hero, kayaknya semua hero Supres pasti bakal nge-counter sih. Kayak Franco, terus Kaja. Gue nggak mau bilang counter sih, karena yang namanya di MOBA ya teman-teman ya. Sekalipun Franco atau Kaja ada di tim musuh, kalau Masya gue unggul 5.000 gold, ya gue tetap menang. Makanya di MOBA tuh yang namanya counter tuh bener-bener gak 100% valid counter gitu loh. Even Popheus ketemu sama Esmeralda, kalau Popheusnya ternyata bisa lebih unggul duluan dan Esmeraldanya gak bisa ngezoning si Popheus, gak bisa ngambil shieldnya si Popheus, Esmeraldanya bonyok gitu loh. Ya itu mungkin yang menjadi alasan kenapa Esmeralda gak meta ya teman-teman. Tapi kita gak bahas Esmeraldanya, kita bahas Masyanya dulu teman-teman. Mungkin Franco dan Kaja akan sangat-sangat oke untuk digunakan ya, itu adalah salah satu hero yang mungkin bisa sedikit menangkap atau menghentikan gerakan dari si Masya itu sendiri. Kalau kita ngomongin fighter, kayaknya Chow, gue belum tahu kalau misalkan Chow akan efisien apa enggak, tapi kayaknya Masya buat ditangkap sama Chow juga agak-agak PR. Paling-paling Ruby-nya main cover kayak mungkin dilakuin sama Alter Ego ya kan. Alter Ego tuh paling suka tuh kalau gue lihat-lihat tuh bawain Ruby Bruno draft pick atasnya. Jadi Ruby-nya main cover, Bruno-nya ofensif. Bruno-nya juga nggak takut buat misalkan dia keculik, karena ketika ada yang mendekati ke arah Bruno-nya, Ruby-nya ready buat nge-set up gitu loh untuk ngelakuin cover dengan cepat. Ya kalau misalkan kita lihat dari beberapa list hero yang tersedia, kayaknya so far itu aja. Atau mungkin Arlott kan kalau mau iseng gitu kan, geser kayak Kiboy tadi jauh-jauh diriannya. Kalau bisa jangan sampai dapetin momentum. Kayaknya Saber bukan opsi yang bagus menurut gue. Jadi kalau mungkin teman-teman berharap Saber Roam bang, counternya Masya Roam, aduh mungkin dipikir 2 kali atau 3 kali kali ya bang ya, karena itu jatuhnya agak-agak waste of talent takutnya ya teman-teman ya. Gua rasa untuk beberapa match high ground juga masih belum ada potensi untuk menghentikan si Masya Roamer ini, karena kalian yang mungkin bakal bisa dikejar gitu loh sama si Masya Roamernya. Kalau Marksman ya tadi gue udah sempat mention Cloud mungkin paling aman untuk digunakan, tapi ya nggak aman-aman banget juga. Atau mungkin kalian kalau mau niat bikin Toilet Armor ya kan, karena Toilet Armor juga bisa ngedeny untuk beberapa damage yang burst. Main Rafaela oke, main Minotaur oke, dan beberapa hero lainnya. Tapi ini menurut gue minusnya juga kalau misalkan kalian mau bawa hero healer dan juga Flask of Dionysus. Masya Roamer ini kan kayak yang gue bilang tadi, kalau unggulnya 5.000 sampai 7.000 kan dia bisa nabrak siapapun termasuk tank jungle. Ya kalau kalian nge-counternya pakai hero-hero kayak healer gini, kayak Matilda, Estes, Florin, Rafaela, Minotaur, Angela gitu kan, ya kalian harusnya sebagai healer roamer ya berharap mereka nggak ngeganyang lu aja gitu loh. Karena ya hero kayak Estes, Rafaela, hero yang jalan kaki gini jatuhnya juga bakal gampang banget buat di clap sama si Masya gitu loh. Menurut gue Masya malah sangat-sangat seneng kalau misalkan frontlanernya modelan yang hero-hero team fight kayak gini, kayak Rafaela, Minotaur, Estes. Karena sekalinya ditabrak dan hero healernya hilang, musuh nggak bakal berani buat team fight gitu loh. Jadi ya Flask of Dionysus meta ini bisa menjadi salah satu taktik yang efisien gitu loh untuk melawan Masya Roamer. Tapi penggunaan healer roamer ini menurut gue juga bisa menjadi bumerang bagi kalian, karena takutnya Masya Roamernya ngerti nih, oh ini musuhnya gameplaynya walaupun marksman-nya gue delete karena mereka punya hero healer, marksman-nya bisa kabur, masih bisa flicker, masih bisa WON lah minimal kalau enggak ya kan, biar enggak di basic attack sama si Masyanya. Ya udah gue ganyang healernya aja. Nah itu pasti bakal dihabisin itu hero-hero healer kayak gitu. Dan kita tahu sendiri lah kalau misalkan hero healer yang notabene harus team fight tapi dia di delete ya kan sama hero-hero roamer damage, ya udah pasti untung di roamer damage-nya, karena dia bakal team fight 4 lawan 5 lawan 5 aja dia bisa nge-delete 1, dia bisa ngapus 1 player secara instan gitu loh, mau gold laner, mau mid laner. Tapi bayangin kalau hero healer yang setepis ini ya kan disuruh ngebadanin Masya, oh itu menurut gua agak-agak berbahaya. Walaupun sooner or later akan ketemu juga nih jawabannya mungkin dengan metode-metode favor dan Flask of Dionysus. Karena menurut gue ya emang yang paling mendekati jawabannya selain Ruby ya mungkin kalian bisa bawain hero healer kalau misalkan kalian seenggaknya winning conditionnya sama gitu loh, 50-50, nggak yang unggul banget musuhnya terus kalian ditabrak kalian hilang gitu loh hero healernya. Menurut gue nggak ada yang bener-bener pure counter sampai mungkin kalian ya udah nemuin jawabannya. Kalau udah late game ya ganyang dulu Masyanya, baru kalian hajar hero-hero lawan kalian. Ya kecuali kalau misalkan emang ternyata Masyanya masuk ya kan, tapi nggak sendirian, masuknya berdua gitu loh sama tank jungle atau sama mid laner yang rese. Kayak misalkan mid laner rese tuh gue bilangnya di sini kayak misalkan Kadita, Luoyi ya kan, Valentina nih contohnya. Valentina kan lumayan ngeselin kan, dia langsung bisa dash ke belakang gitu loh, dan itu yang menurut gue salah satunya bisa nge-follow up gitu loh hero-hero Masya Roamer ini yang walaupun jalan kaki tapi bisa ngeganyang juga gitu loh ke lini belakang. Ya silakan dicoba teman-teman, mungkin kalau misalkan kalian mau cobain X-Borg ya kan, X-Borg-nya main cover silahkan. Mana X-Borg ya? Nih X-Borg ya kan, X-Borg mungkin bisa kalian coba silahkan.
Kalau misalkan kalian masih mau yang ngedamage ya menurut gue Cici kalau misalkan naliin si Masya berdua sama temennya oke juga. Tapi kayak tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Cici ini lumayan lumayan harus ngezoning juga. Jadi dia kalau main cover kayaknya agak-agak kurang. Tapi coba dulu deh. Lagi-lagi ya teman-teman ya, XP laner main cover. Kenapa enggak gitu loh. Tapi ya menurut gue kayaknya Ruby sih. Ruby bisa jadi kunci karena Ruby kan jatuhnya hero stopper yang nyebelin abis. Dan harusnya dia bisa efisien ketika melawan tipe-tipe hero yang kayak Masya. Silahkan dicoba teman-teman. Dan mungkin itu menjadi penutup untuk di video kali ini. Akhir dan penutup kata dari gua, kalau emang kalian pusing lawan Masya ya ban aja gitu loh. Toh di rank game sekarang juga bandnya udah 5 kan. Sisain slot 1 buat Masya oke-oke aja. Apalagi kalau kalian second pick ya. Karena sekarang kayaknya kalian harusnya udah gak kaget kalau seandainya tiba-tiba ternyata first pick musuh tuh ya langsung Masya gitu loh. Ya kalian udah jadi hal yang wajar lah. Kayak misalkan ngeliat masih di first pick, apalagi di Mythic Honor sampai dengan Mythic Glory dan Immortal. Itu aja video untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah. Jangan lupa tulis di kolom komentar counter Masya versi kalian.